Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today. Pesta hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia usai. Namun tidak demikian bagi warga yang berpartisipasi dalam perayaan yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin. Betul sekali Galuh, warga yang hendak kembali dengan menggunakan komuter lain pemirsa berdesakan hingga nyaris terinjak saat antri di stasiun. Dan peristiwa ini viral di media sosial. Ribuan calon penumpang KRL berdesakan hingga membobol pagar stasiun Juanda, Jakarta usai pesta HUT ke-79 TNI. Serbuan penumpang yang tidak sabaran menuju ke eskalator tak lagi bisa dibendung petugas. Tidak sedikit penumpang terinjak, bahkan di antara mereka terdapat anak-anak dan balita. Penumpang memadati stasiun Juanda mulai dari lantai dasar hingga ke area peron. Petugas keamanan berulang kali mengingatkan penumpang agar tertib saat mengantri dan sabar menunggu giliran. Namun penumpang KRL mengabaikan imbauan petugas dan semakin memaksa masuk ke dalam area stasiun. Desak-desakan penumpang juga terjadi di stasiun Manggarai. Penumpang menumpuk dan saling dorong hingga berteriak akibat terjepit. Kepadatan penumpang di stasiun KRL ini adalah imbas dari perayaan HUT ke-79 TNI yang berpusat di Monas, Jakarta Pusat. Perayaan dibuka untuk umum dan bisa dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ada puluhan uang 50 ribuan jatuh di Jalan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Oh, mungkin orang ngiranya hujan uang ya Mbak ini ya Mbak. Dengan keberanian Pak Sutri yang menemukan berusaha untuk mengumpulkan beberapa uang yang sudah diambil oleh warga. Jadi Cika, hei, Pak, hei, kamu kerekam, hei. Warga di Jalan Majen HM Ria Cudu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, kemarin pagi dikejutkan dengan temuan uang senilai Rp3.450.000. Duit uang. Perekam video bersama istrinya, bahkan melihat beberapa orang mencoba mengambil uang tersebut. Dengan keberanian, Pak Sutri ini pun langsung mengamankan uang yang terjatuh beserta dompet dan kartu identitas di dalamnya. Bahkan ada beberapa uang yang sudah diambil oleh warga, diambil lagi oleh sang istri untuk dikumpulkan kembali. Pak Sutri ini pun langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia. Pas niuk tuh duit dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada diambil, ada balik ke, kami balik ke sini. Oh, berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi tuh pas dihitung 2.445.000. 25.000. Ya. Kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya hak uang itu punya uang deh. Kasihan yang uang sepeser yang mau diambil gitu. Dengan adanya identitas di dompet, kini uang sudah dikembalikan ke pemiliknya. Sang pemilik uang mengaku dompet terjatuh saat perjalanan pulang ke rumah usai bekerja. Sementara, berkat keberanian Pak Sutri, jumlah uang pun masih utuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta diselenggarakan di Grand Ballroom Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Ya, kemarin bersama-sama kita menyaksikan ya debat perdana dan 3 pasangan calon mengumpulkan visi misi terkait penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dibuka Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Debat yang terbagi dalam 6 segmen ini melibatkan 7 panelis dari berbagai unsur keilmuan yang berbeda-beda. Debat perdana ini dipandu presenter Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Debat dibuka pemaparan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan menjadikan Jakarta lebih nyaman untuk semua kalangan termasuk kaum disabilitas dan para wanita. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ketiga paslon setuju untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi umum dan mengurangi pergerakan dengan memusatkan aktivitas warga di satu lokasi. Namun di sisi lain, paslon nomor urut 3 Pramono Anung juga menambahkan perlunya integrasi dengan kawasan penyangga Jakarta.
Ketiga pasangan juga sepakat untuk memperhatikan Gen Z dan memberdayakan RT RW sebagai garda terdepan membangun sumber daya manusia Kota Jakarta. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara realiti. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Ada yang unik saat sesi tanya jawab, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi. Pongrekun mengkritik penanganan terhadap pandemi COVID-19 yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada program yang diusulkan oleh Cagup nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang memberikan solusi jika Gen Z kena PHK, RK akan memberikan dana ketahanan sosial dan kopi gratis selama 3 bulan. Nah, apakah Gen Z senang dengan program ini memberikan kopi gratis selama 3 bulan? Sementara itu pemirsa, untuk Pramono, Anung ini menyebut Gen Z tidak perlu kopi gratis, namun perlu disupport talentanya agar mandiri secara ekonomi. Kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Secara prinsip, bagi Gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Pemirsa, pada sesi pernyataan penutup, ketiga paslon menyampaikan janjinya untuk membangun Jakarta. Dan apa saja janji ketiga paslon Cagup, berikut informasinya untuk Anda. Program yang bagus dari Pak Ali Sadikin, Pak Sutioso, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Ahok, termasuk Pak Anies akan kami pertahankan. Contohnya, kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada, kami akan pertahankan. Kami hanya menambah 2 saja, hasil curhatan warga.
Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, ya, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri, sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup satu. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, mu-nya maju. Kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat, didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan. Kami akan hapus PB1-nya yang tadinya 10, kami buang nolnya, jadi tinggal 1%. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintahan yang responsif dan manusiawi. Gen Z dan milenial nggak perlu khawatir, kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif, di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak, dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Pasangan Ridho berjanji akan menanam 3 juta pohon untuk mengatasi polusi di Jakarta. Nah, sementara itu Galuda juga pemirsa untuk pasangan Pramono Rano Karno berjanji tidak akan menjadikan jabatan Gubernur Jakarta sebagai batu loncatan untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2029. Memang ada yang niat gitu ya? Bumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Sus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa, dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya, hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal, semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua ketiga makin keren, makin hangat sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya, menjadi pilkada teladan percontohan senasional. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja Pak? Terima kasih. Ya tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga itu kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Ya. Mas Pram, setelah tadi ada tercetus di panggung debat untuk kemudian ya membuat wacana Mas Pram jadi calon presiden ke depan gitu kira-kira. Apakah berpikir Mas Pram kira-kira masih tetap mau jadi calon gubernur atau kira-kira mau jadi calon presiden? Saya berpikir aja tidak, dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat. Saya yakin saya dan Bang Dul untuk menjadi gubernur aja dipaksa. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada terlintas pikiran saya untuk maju dalam bentuk apapun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi nggak ada rasa terpaksa dong, Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong untuk... Oh, kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah, belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah, saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya, karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper nggak tadi di soal yang sensitif atau yang personal? Nggak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh?
kan topinya merah, nggak tahu backgroundnya merah, Terus muka kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Paslon nomor urut 02, Dharma Pongrekun mengaku dia memiliki keterbatasan dana untuk berkampanye. Ya, kemudian ia meminta dukungan masyarakat agar berjuang semaksimal mungkin meski memiliki keterbatasan dalam strategi kampanye. iya dari Dharma Pongrekun mengaku dirinya jarang belusukan ke masyarakat langsung, berbeda dengan dua pasangan cagup dan cawagup lainnya. Dharma pun mengakui alasannya jarang bersosialisasi ke masyarakat karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, ia memohon pengertian dan dukungan masyarakat. Hal inilah yang membuat ia dan Kunwardana tidak bisa memaksa orang berkumpul tanpa ada dana untuk aktivitas kampanye. Saya penasaran betul sebelum itu dijawab. Bapak tadi mengutarakan kepada kita semua yang mendengarkan. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul, duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami, mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Ya. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini Anda bisa berpartisipasi mengikuti polling debat Pilkada Jakarta dengan mengarahkan kamera ponsel ke QR Code di layar televisi Anda, pemirsa. Dan kami akan mengumumkan hasilnya pada akhir polling nanti. Dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Wah, seru sekali sepertinya ya. Kita lihat bersama ya. Informasi ya. Fun Run saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur sekitar pukul 6 pagi tadi. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari TNI, pejabat, hingga masyarakat. Selain untuk peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI, acara juga bertujuan untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat luas. Usai kegiatan, Jokowi mengungkapkan bahwa kegiatan keramaian ini harus terus diciptakan di lingkungan Ibu Kota Nusantara. Presiden menegaskan bahwa untuk memindahkan ibu kota membutuhkan waktu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya rumah sakit, pendidikan, hingga logistik. Memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya yang perlu, dan ekosistem terjadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap, karena itu dibutuhkan pendidikan anak-anak nanti siap, sekolah artinya juga dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas. Kemudian keramaian, restoran, warung-warung yang juga diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya harus siap. Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menhub Budi Karya Sumadi ngeband bareng disaksikan Presiden Joko Widodo. Panglima hingga Menhub membawakan beberapa lagu mulai dari Dewa 19, Sheila on 7, hingga Bon Jovi. Penampilan mereka pun menghibur para tamu yang hadir termasuk Presiden dan Ibu Negara. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, program makan siang bergizi gratis terus digalakan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemirsa, seperti yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat,
Kodim bersama Forkopimda menggelar baksos kesehatan, sunatan massal, pembagian sembako hingga makan siang gratis. Beberapa orang dari Purwakarta dan juga Karawang pun ikut berpartisipasi menyisihkan rezekinya berbagi dengan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan Purwakarta sedang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehat selalu, Pak. Ini semuanya dari Pak Bupati, kemudian Ibu Ketua, Pak Kapolres, kemudian rekan-rekan Forkopimda yang lain, termasuk dari PMSI, kemudian dari PLN-nya sendiri atas kolaborasi yang kita laksanakan pada hari ini luar biasa. Semarak HUT TNI dan HUT PLN dilaksanakan bersama-sama di Purwakarta dengan support yang sangat luar biasa, bukan hanya dari Forkopimda tapi dari semua elemen yang ada. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini belusukan ke pasar sayur Magetan, Jawa Timur. Ya, Hovifah melihat bagaimana kondisi pasar yang kurang baik, juga Hovifah pun berjanji akan merevitalisasi pasar. Kampanye di Kabupaten Magetan, Cagup Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau pasar sayur di kawasan Jalan Kunti, Magetan. Dalam belusukannya ini, Hovifah menyerap aspirasi pedagang yang mengeluhkan pasar di kawasan tersebut sepi pembeli karena gepuran penjualan online. Selain itu, kondisi pasar juga perlu direvitalisasi pasca kebakaran beberapa tahun yang lalu. Hovifah pun akan mengupayakan adanya perbaikan pasar dan juga akan memberi pelatihan kepada para pedagang agar bisa mengimbangi penjualan online sehingga pedagang bisa berkembang dan menambah omset mereka. Kita merekam dari aspirasi mereka. Pertama, memang mungkin infrastrukturnya sudah harus direnovasi dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat karena angkanya kalau sudah di atas 100 itu untuk BK provinsi terlampau besar. Biasanya provinsi membantu antara 10 sampai 20 miliar, tapi ini renovasinya menyeluruh sehingga angkanya di atas 100. Saya menyampaikan memang biasa itu Kementerian PUPR. Belusukan Hovifah ke pasar tradisional karena pasar menjadi pusat perekonomian warga. Selain itu, keberadaan pasar tradisional juga bisa menjadi ladang perputaran ekonomi hingga tingkat paling bawah. Dari Magetan, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, di Jawa Timur ini ada kompetisi antar wanita ya, para Sri Kandi berkompetisi dan tadi sudah ada Hovifah. Sekarang kita ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, yaitu Tri Risma Harini dan Zahrul Asyara Asumta. Gushan menemui puluhan influencer di Surabaya. Ya, Risma Gushan sih berharap para influencer bisa menyebarluaskan program kerja yang akan dijalankan apabila terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jatim pada pemilihan gubernur 27 November mendatang. Pemirsa, paslon Cagup Jatim nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Gus Hans mengajak puluhan influencer dan juga sosialita untuk menyampaikan program-program kerja jika paslon Risma Gus Hans terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur. Berbagai sektor mulai dari pendidikan gratis secara penuh hingga tingkat SMA, kemudian pembangunan infrastruktur serta pembangunan dan juga pemerataan kualitas sumber daya manusia memerlukan sosialisasi di masyarakat. Pertemuan ini sekaligus sebagai strategi guna menggait generasi Z melalui para influencer yang kini juga dianggap menjadi bagian dari pilar demokrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan informasi sekaligus nanti seandainya itu terjadi mereka sudah bisa menyiapkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan, kemudian kita rangkum dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sekjen DPR RI Indra Iskandar buka suara terkait nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima oleh anggota Dewan. Ya, ini kemarin sempat ramai juga diperbincangkan di media sosial, yang dimana di sini Indra menyebut penentuan tunjangan akan dipertimbangkan berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut
Kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan? Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa. Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besar. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri memulangkan 40 orang warga negara Indonesia atau WNI dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Libanon menuju tanah air. Ya, 21 orang yang masuk gelombang 5 sudah tiba di Indonesia pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 40 orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Lebanon menuju tanah air. Pulangan 40 WNI dan 1 WNA ini masuk dalam gelombang keempat dan kelima. Para WNI gelombang keempat dan kelima dijadwalkan berangkat dari Amman, Yordania. Gelombang kelima sudah tiba di Indonesia pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, terdiri dari 20 WNI dan 1 WNA. Apa nih, Mbak? Harapan saya semoga perangnya cepat berakhir, saya bisa cepat balik ke sana, lanjut kuliahnya. Jadi seperti apa, Mbak? Awal-awalnya kita dengar bom sonik itu ya, panik, takut ya. Tapi kita minta tolong, kita hubungin guru-guru kami gitu. Tapi mereka kan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi Pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang kini berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, halo Irfan, apakah seluruh WNI dan WNA yang dari Lebanon saat ini sudah berada di Indonesia? Ya baik, terima kasih Galuh, Yasmin, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang hari ini Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 40 warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara asing yang dievakuasi dari Libanon menuju ke tanah air. Dan untuk kepulangan 40 WNI dan 1 WNA ini masuk dalam gelombang keempat dan kelima. Dari data yang kami peroleh dari pihak Kemlu bahwa kepulangan WNI gelombang keempat dan kelima ini berangkat dari Amman, Yordania. Dan untuk gelombang kelima ini sudah tiba tadi pada pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini terdiri dari 20 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing. Dan memang sebelumnya Kemenlu juga ini telah berhasil memulangkan ataupun mengevakuasi para WNI, dan ini untuk evakuasi gelombang 1 pada tanggal 10 Agustus 2024, kemudian evakuasi gelombang 2 ini pada tanggal 18 Agustus 2024, dan evakuasi gelombang 3 ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024. Dan untuk gelombang keempat ini masih dalam perjalanan dan dijadwalkan akan tiba di Indonesia ini pada pukul 15:40 waktu Indonesia bagian Barat sore nanti. Begitu Yasmin, Galuh, dan juga pemirsa. Dan kami tadi sempat berbincang dengan beberapa WNI yang tiba pada pagi tadi, di mana mereka mengaku senang sekaligus sedih. Senangnya ini mereka mengaku bisa bertemu kembali dengan keluarga di kampung halaman. Kemudian sedihnya mereka mengaku terputus proses pembelajaran mereka di Libanon karena para WNI ini mayoritas kebanyakan mereka ini adalah mahasiswa yang sedang mengampu ilmu di Libanon begitu. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang nantinya ini para WNI akan dipulangkan langsung ke pihak keluarga masing-masing di kampung halamannya. Sementara demikian, Galuh. Baik, Irfan Hardiansyah, terima kasih melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.